Bab 686 Pakar Generasi Baru. Setelah kedatangan kabut merah, Dewa Pedang tingkat 202, tingkat 6, semua pemain di dalam gua secara tidak sengaja mendapati diri mereka menoleh ke arahnya. Bahkan Firihat pun tidak terkecuali. Menakjubkan. Meskipun dia hanya berdiri di sana, aku kesulitan bergerak di hadapannya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 5 pakar terbaik dari S-League terbaru. Sekarang dia telah maju ke tingkat 6, dia mungkin sudah bisa menandingi pakar tingkat 6 veteran dari berbagai negara adidaya. Cocok? Saya mendengar bahwa Crimson Mist berhasil membunuh malaikat jatuh tingkat 6 bersama timnya baru-baru ini untuk misi legendaris, dan dia memperoleh pedang legendaris dari misi tersebut. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan mungkin bisa mencoba melawan dewa tingkat 6 dengan level yang sama. Ketika kerumunan di dalam gua melihat ke arah kabut merah, mereka semua, apapun jenis kelaminnya, terlihat penuh kerinduan dan pemujaan. Pemain tingkat 6 sama langkanya dengan bulu burung Phoenix di domain dewa. Mereka sangat langka sehingga tidak semua guild kelas 1 memilikinya. Adapun berbagai negara adidaya, banyak dari mereka hanya memiliki satu ahli tingkat 6. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemain tingkat 6 mewakili puncak kekuatan di domain dewa. Dalam situasi di mana para ahli veteran tingkat 6 beroperasi di belakang layar, kabut merah telah menjadi legenda hidup bagi masyarakat umum. Pedang merah? Si Feng juga mengalihkan pandangannya ke arah kabut merah, dan dia mau tidak mau mengamati pendekar pedang wanita dengan rambut merah sebahu. Si Feng pernah mendengar nama Crimson Mist di kehidupan sebelumnya. Itu terjadi beberapa saat setelah domain dewa di rumahnya terhubung sepenuhnya dengan domain dewa yang lebih besar, dan pemilik nama ini berasal dari generasi ahli terbaru di domain dewa di rumahnya. Pada generasi itu, 7 individu paling menonjol, dan masyarakat menganggap mereka sebagai 3 dewa dan 4 orang suci. Sementara itu, salah satu dari 3 dewa tidak lain adalah kabut merah, pedang merah. Karena si Feng sibuk menghindari kejaran gerbang iblis di kehidupan sebelumnya, dia hanya pernah mendengar tentang kabut merah sebelumnya. Dia tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, dan satu-satunya informasi yang dia miliki tentangnya adalah pencapaiannya di domain dewa yang lebih besar. Lebih khusus lagi, kabut merah muncul di posisi ke-10 dalam daftar pemula tingkat 6 alam cahaya bintang tak lama setelah dia memasuki domain dewa besar. Dan jika bukan karena tim petualang kemuliaan abadi yang kekurangan sumber daya, dia bahkan bisa saja masuk ke 5 besar. Sementara si Feng memilah-milah ingatannya, kabut merah berjalan ke tengah gua dan mengamati para pemain di sekitarnya. Kemudian, dia dengan lantang mengumumkan, Eternal Glory menjadi tuan rumah pengawalan ke kuil yang hancur. Kami menagih 30 unit Seven Luminaries Crystal per pemain. Kami hanya menerima 92 pemain. Siapapun di atas level 190, tingkat 4 dapat mendaftar. Suara Crimson Mist terdengar acuh tak acuh, tapi memberikan rasa aman yang kuat. Dia membuatnya terdengar seperti perjalanan ke area pusat Ruined Mountain Range tidak ada bedanya dengan berjalan-jalan santai. Sementara itu, segera setelah Crimson Mist selesai berbicara, kerumunan di dalam gua dengan cepat menimbulkan keributan. Pedang merah sedang mengawal para pemain? Seperti yang diharapkan dari pedang merah. Dia memulai dengan tim beranggotakan 100 orang. Rata-rata ahli tingkat 6 tidak bisa bersaing dengannya. Dewi, saya ingin melamar. Banyak ahli yang sangat gembira mendengar Crimson Mist menawarkan untuk mengantar pemain ke kuil reruntuhan. Banyak pakar tingkat 5 juga terkesan ketika mereka mendengar dia menjadi tuan rumah bagi tim beranggotakan 100 orang. Situasi di area dalam dan tengah pegunungan reruntuhan tidak seperti di peta lain, di mana keamanan tim akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran. Sebaliknya, semakin besar suatu tim, semakin besar pula bahaya yang dihadapinya. Ini karena monster-monster di pegunungan reruntuhan sangat cerdas, dan mereka tidak akan pernah menyerang pemain manapun yang mereka temui secara membabi buta. Sebaliknya, mereka pertama-tama akan mengamati lawan mereka, dan mereka hanya akan menyerang jika mereka memiliki keunggulan jumlah. Jika tidak, mereka akan meminta bala bantuan sampai jumlah mereka cukup untuk mengalahkan lawan mereka. Oleh karena itu, pemain yang ingin melakukan perjalanan ke kuil reruntuhan biasanya hanya akan membentuk tim beranggotakan 50 orang. Ini juga merupakan ukuran tim ideal yang disimpulkan oleh banyak ahli dari pengalaman mereka. Namun, Crimson Mist telah memilih untuk memimpin tim beranggotakan 100 orang. Kecuali dia yakin dengan kekuatannya, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dalam waktu singkat, banyak pemain yang melamar tim Crimson Mist. Beberapa ahli level 200 ke atas, ahli tier 5 dari tim lain bahkan memilih untuk meninggalkan tim mereka dan bergabung dengan tim Crimson Mist. Melihat kerumunan di sekitar Crimson Mist, Cring Blade dari Pavilion Naga Phoenix buru-buru berkata kepada Fiery Heart, "Hati. Ayo cepat pergi dan melamar juga. Mungkin tidak ada tempat tersisa bagi kita jika kita tidak bergegas." Anggota Pavilion Naga Phoenix lainnya juga melihat ke arah hati berapi-api, ada tanda urgensi di mata mereka. Meskipun Crimson Mist mengenakan harga yang lebih tinggi untuk jasanya daripada si Feng, tidak diragukan lagi akan lebih aman jika mereka bepergian bersamanya. Namun, petinggi persekutuan telah menunjuk Fiery Heart sebagai pemimpin tim mereka, jadi dia pada akhirnya akan memutuskan tindakan mana yang akan diambil tim tersebut. Ini juga mengapa Fiery Heart mengambil inisiatif untuk berbicara dengan si Feng. Saya tahu apa yang Anda semua pikirkan, tapi kami sudah menyelesaikan negosiasi kami. Kita tidak bisa menarik kembali kesepakatan kita, kata Fiery Heart dengan tegas sambil memelototi rekan satu timnya. Saya tidak setuju. Kamu mungkin pemimpinnya, tapi bukan berarti kamu bisa bertindak egois, Heart, kata Cring Blade sambil melangkah maju.
Persekutuan telah menugaskan kita untuk pergi ke kuil yang hancur sebagai bala bantuan, jadi kita harus memprioritaskan keselamatan kita di atas segalanya. Paman di sana itu mungkin adalah dewa pedang tingkat 6, tapi dengan levelnya yang rendah, apa bedanya dia dengan kita di depan monster level 200 lebih? Jika kamu bersikeras untuk bertindak egois, aku akan membayarnya sendiri. Pakar tim level 200 plus dan tier 5 lainnya mengangguk setuju. Pisau menangis. Saya adalah pemimpin tim ini. Hati yang berapi-api berteriak. Kamu mungkin pemimpinnya, tapi jangan lupa bahwa kamu berasal dari Pavilion Phoenix, sedangkan aku dari Pavilion Naga Langit. Juga, jika kamu bukan dari Phoenix Pavilion, apakah kamu pikir kamu bisa terpilih sebagai pemimpin tim dengan kekuatanmu? Kata Cring Blade sambil mencibir. Kemudian, sambil berjalan menuju Crimson Mist, dia melanjutkan, bagaimanapun, aku menuju ke sana. Siapapun yang ingin tetap bersama paman di sana itu boleh tinggal. Pavilion Naga Phoenix terdiri dari Pavilion Phoenix dan Pavilion Naga Langit, dan keduanya berada dalam hubungan yang kompetitif satu sama lain. Jika bukan karena pemimpin persekutuan saat ini yang menjadi ketua Pavilion Phoenix, Fiery Heart tidak akan pernah menjadi pemimpin operasi kali ini. Selanjutnya, lebih dari separuh anggota Pavilion Naga Phoenix pergi bersama Cring Blade untuk bergabung dengan tim Crimson Mist tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Fiery Heart tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan hal ini terjadi. Master Pavilion Naga Langit saat ini terus-menerus berselisih dengan pemimpin persekutuan saat ini. Akibatnya, anggota Pavilion Naga Langit tidak lagi akomodatif terhadap anggota Pavilion Phoenix. Belum lagi, perintah untuk menuju ke kuil runtuhan kali ini tidak datang langsung dari ketua persekutuan. Sebaliknya, itu datang dari para eksekutif persekutuan, dan perintahnya hanya bagi mereka untuk mencapai kuil yang hancur secepat mungkin. Meskipun para eksekutif persekutuan telah menunjuk Fiery Heart sebagai pemimpin tim untuk menghormati pemimpin persekutuan, dia tidak memegang otoritas mutlak atas tim. Tidak ada satupun pakar level 200 plus, tier 5 yang bertahan. Ketika Fiery Heart melihat bahwa hanya 16 anggota yang tersisa, kulitnya berubah sangat jelek. Bab 687 kakak ini sedikit kuat. Kenapa kalian hanya 17 orang? Di mana sisanya? Si Feng bertanya setelah memindai anggota Pavilion Naga Phoenix di belakang Fiery Heart. Jumlah pemain yang dibawa oleh Fiery Heart bersamanya benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan sebelumnya. Sebuah kecelakaan terjadi di sisiku, kakak api hitam, kata Fiery Heart ragu-ragu sambil menatap si Feng. Tetapi saya akan tetap membayar jumlah total yang telah kita sepakati. Saya juga akan meminta pemain lain bergabung dengan kami untuk mengganti nomor yang hilang. Saya yakin kami dapat mengumpulkan tim beranggotakan 50 orang dalam waktu singkat. Fiery Heart tahu bahwa si Feng ingin pergi ke kuil yang hancur secepat mungkin. Sebelumnya, timnya memiliki 45 anggota, termasuk dirinya sendiri, dan dia bisa dengan mudah merekrut 4 pemain lagi untuk melengkapi tim beranggotakan 50 orang dengan si Feng. Tapi sekarang karena mereka kekurangan 32 pemain, menyelesaikan tim akan memakan waktu lebih lama. Jadi, dia tidak bisa tidak khawatir bahwa si Feng akan memutuskan untuk menyingkirkan mereka dan pergi ke kuil yang hancur sendirian. Itu tidak perlu. Kita bisa maju lebih cepat dengan anggota yang lebih sedikit, si Feng dengan tenang berkata kepada Fiery Heart. Ayo berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, si Feng melangkah keluar dari gua, tindakannya menyebabkan Fiery Heart dan rekan satu timnya menjadi khawatir. Namun, mereka masih buru-buru mengejarnya. Sementara itu, setelah melihat kepergian tim si Feng, Cring Blade dan anggota Pavilion Naga Phoenix lainnya hanya bisa tercengang. Apakah hati berapi-api itu gila? Cring Blade tidak bisa tidak meragukan matanya ketika dia melihat hanya tim Fiery Heart yang pergi bersama si Feng. Dapat dikatakan bahwa tim beranggotakan 50 orang adalah standar ideal bagi pemain yang ingin melakukan perjalanan ke kuil runtuhan. Pada ukuran ini, tim hanya perlu menghadapi gerombolan monster yang ukurannya hampir sama. Namun, jika timnya lebih besar, mereka harus bertarung melawan gerombolan monster yang beberapa kali lebih besar. Dan jika timnya lebih kecil, setiap monster kuat yang ditemuinya tidak akan menunggu bala bantuan untuk menyerangnya. Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan tim lebih sering menghadapi serangan monster, sehingga sangat memperlambat kemajuan mereka. Selain itu, jika tim tidak dapat melenyapkan atau mengusir monster yang mereka temui dengan cukup cepat, mereka berisiko menarik lebih banyak monster. Oleh karena itu, tim beranggotakan 50 orang menjadi standar ideal bagi pemain yang ingin melakukan perjalanan ke kuil reruntuhan. Bahkan ketika level 200 plus, ahli tingkat 6 ingin mengantar beberapa teman ke kuil reruntuhan, pertama-tama mereka akan merekrut lebih banyak pemain untuk membentuk tim beranggotakan 50 orang sebelum berangkat. Tapi sekarang Fiery Heart berangkat dengan kurang dari 20 pemain di tim, bahkan jika mereka akhirnya berhasil sampai ke kuil reruntuhan, seharusnya tidak lebih dari 2 atau 3 orang yang selamat. Di tengah keterkejutan Cring Blade, Crimson Mist selesai merekrut anggota untuk timnya yang beranggotakan 100 orang. Semuanya, berangkat! Ketika Crimson Mist melihat bahwa lebih dari separuh timnya terdiri dari pemain level 200 plus, tier 5, dia mengeluarkan perintah untuk maju tanpa ragu-ragu. Segera, tim beranggotakan 100 orang itu keluar dari gua. Pegunungan yang hancur, area dalam. Setelah maju sekitar 3.000 yard, Fiery Heart dan yang lainnya dengan cepat menyadari kehadiran banyak monster di sekitar mereka. Semakin banyak monster yang berkumpul seiring berjalannya waktu, semuanya di level 190 ke atas. Ada juga beberapa monster legendaris tingkat 5 di antara mereka. Apa yang terjadi dengan monster-monster ini?
Mengapa mereka belum menyerang kita? Seorang level 192, klerik tier 5 bertanya, mengerutkan kening saat dia mengamati monster yang membayangi mereka. Tim mereka hanya memiliki 18 anggota. Logikanya, monster legendaris tingkat 5 manapun yang mereka temui harus menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Ini juga akan menjadi kabar baik bagi tim mereka karena mereka memiliki pakar tingkat 6 yang memimpin mereka. Meskipun mereka akan diserang lebih sering daripada tim yang beranggotakan 50 orang, mereka masih bisa mencapai kuil runtuhan dengan aman jika mereka meluangkan waktu untuk melenyapkan monster yang mereka temui. Namun, meskipun 3 monster legendaris telah menemukannya, tidak ada yang menyerang mereka. Sebaliknya, monster-monster ini hanya mengintai mereka sambil menunggu bala bantuan. Jika situasi ini terus berlanjut, tim mereka pada akhirnya akan menghadapi kehancuran. Monster di pegunungan hancur tidak memiliki panca indera yang ditekan. Radius persepsi mereka jauh lebih besar dari kita, jadi mereka seharusnya sudah mendeteksi tim Crimson Mist dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghadapi kita semua, kata Fiery Heart dengan ekspresi jelek. Saat ini, satu-satunya pilihan kita adalah menjauh dari tim Crimson Mist dan menghadapi monster-monster itu atau segera berhenti dan membiarkan tim Crimson Mist melewati kita. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, Fiery Heart merasa bahwa kedua opsi tersebut buruk bagi tim mereka. Jika mereka memilih untuk menjauh dari tim Crimson Mist, mereka harus menghadapi monster yang berjumlah hampir 50 orang. Lebih buruk lagi, 3 monster ini berada di peringkat legendaris. Pasti akan menjadi pertarungan yang sulit jika mereka memilih untuk melawan monster-monster ini. Namun, jika mereka memilih untuk menunggu tim Crimson Mist lewat, meskipun mereka bisa mengalihkan perhatian monster ke tim Crimson Mist, hal itu akan meningkatkan paparan mereka terhadap energi misterius Ruined Mountain Range. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apa dia tidak menyadari kita pergi? Ulama perempuan itu berkata dengan jengkel. Meskipun tidak pernah dinyatakan dengan jelas, berbagai tim yang melakukan perjalanan dari gua ke kuil reruntuhan mengetahui bahwa tim perlu menjaga jarak yang cukup satu sama lain saat maju ke kuil reruntuhan. Jika tidak, monster akan menganggap mereka sebagai satu tim, dan kedua tim akan menderita. Karena tim mereka yang pertama berangkat, Crimson Mist seharusnya menunggu setidaknya 10 menit sebelum berangkat bersama timnya, memastikan ada jarak yang cukup antara kedua tim mereka. Dia seharusnya menyadari kita pergi, tapi dia mungkin tidak peduli dengan hal seperti itu, kata Fiery Heart sambil tersenyum masam. Seseorang yang mampu memimpin tim beranggotakan 100 orang ke kuil runtuhan secara alami tidak akan khawatir menghadapi monster senilai tim beranggotakan 50 orang. Sekalipun jumlahnya meningkat beberapa kali lipat, itu tetap tidak menjadi masalah besar. Untuk menghemat waktu, Crimson Mist tentu saja tidak akan peduli untuk menunjukkan kesopanan kepada tim kecil seperti mereka. Haruskah kita berhenti sekarang, kakak? Fiery Heart bertanya pada Si Feng melalui obrolan tim. Jika kita terus maju, kita harus menghadapi lebih banyak monster nanti. Abaikan mereka. Kami akan terus maju, jawab Si Feng dengan tenang. Apakah dia tidak khawatir sedikit pun? Fiery Heart tidak bisa tidak terkejut dengan respon acuh tak acuh Si Feng. Dia tidak pernah berpikir Si Feng akan cukup percaya diri untuk menantang Crimson Mist. Pemain manapun yang mampu mencapai tier 6 bukanlah orang bodoh. Mereka akan tahu bagaimana mengukur kekuatan mereka dan lawannya secara akurat. Jadi, fakta bahwa Si Feng telah memilih untuk terus maju berarti dia cukup kuat untuk menghadapi musuh mereka saat ini. Menyadari hal ini, Fiery Heart tetap diam dan terus mengikuti Si Feng bersama timnya. Sementara itu, di tim Crimson Mist. Di bawah seleksi yang cermat dari Crimson Mist, timnya terutama terdiri dari para ahli tingkat 5 level 200+. Adapun sisanya, meskipun mereka berada di bawah level 200, mereka semua adalah pembunuh tingkat 5, penjaga tingkat 5, dan pendekar pedang tingkat 5, kelas dengan mobilitas yang sangat baik. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tim tiba dalam jarak 1000 yard dari tim Si Feng. Ini juga merupakan batas jangkauan persepsi pemain di pegunungan runtuhan. Mereka belum berhenti? Crimson Mist sedikit terkejut ketika dia melihat tim Si Feng masih terus maju di depan. Bab 688 Perbedaan antara Dewa Pedang. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar, Wakil Komandan? Dengan begitu, monster-monster yang berkumpul pasti akan mengincar kelompok orang itu, dan kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyusul mereka. Seorang pria paruh baya yang merupakan level 203, Ksatria penjaga tier 5 dari Eternal Glory menyarankan pada Crimson Mist ketika dia memperhatikan bahwa tim Si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Semuanya seperti dugaan Fiery Heart. Mereka memang menyadari kepergian tim Si Feng, tetapi mereka tidak peduli untuk menghadapi lebih banyak monster, jadi mereka dengan berani pergi tanpa menunggu dengan harapan tim Si Feng akan dengan bijak menyingkir dan membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Namun, sekarang jelas bahwa tim Si Feng tidak bijaksana dan tidak berniat untuk minggir. Dalam hal ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghentikan pergerakan mereka untuk sementara agar monster yang mengejar mulai menyerang tim Si Feng. Kemudian, mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk menyalip tim Si Feng. Tidak dibutuhkan. Mereka akan berhenti ketika waktunya tiba, kata Crimson Mist dengan acuh tak acuh sambil terus maju ke arah kuil runtuhan. Dia bahkan tidak melirik tim Si Feng, tidak menunjukkan minat pada mereka dan menganggap mereka tidak lebih dari kerikil di pinggir jalan. Dipahami. Ksatria penjaga paruh baya mundur ke samping dan berhenti berbicara. Crimson Mist mungkin memilih metode yang paling merepotkan untuk maju, yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka diserang oleh sebagian monster yang mengejar, tapi itu tetap tidak menjadi masalah bagi mereka. Hanya tim Si Feng yang akan mendapat masalah.
Jika tim Si Feng masih belum tahu untuk bertobat atas keputusan mereka, setelah monster mengumpulkan jumlah yang cukup untuk mulai menyerang, ada kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Gila. Orang itu pasti orang gila. Kenapa dia mencoba menantang Crimson Mist? Berlari di belakang tim Crimson Mist, Cering Blade terkejut ketika dia melihat Si Feng masih maju dengan mantap di depan. Sejak kabut merah dipromosikan menjadi Dewa Pedang dan memperoleh senjata legendaris, berbagai kekuatan telah menganggapnya sebagai salah satu dari 4 Dewa Pedang Agung, dan kekuatannya dapat menyaingi Dewa tingkat 6 dengan level yang sama. Bahkan monster-monster tua dari 5 guild super besar hanya memujinya, dan mereka semua merasa bahwa kemuliaan abadi saat ini sudah bisa menyaingi pesta teh tengah malam di masa lalu. Jadi, bisa dilihat seberapa tinggi monster tua dari 5 guild super besar menilai Crimson Mist. Dia bukanlah eksistensi yang bisa ditandingi oleh rata-rata pakar tingkat 6. Saat ini, jumlah monster yang mengejar tim Si Feng sudah melebihi 100, dan jumlah monster legendaris bahkan mencapai 6. Perlu diketahui bahwa monster legendaris di pegunungan reruntuhan biasanya membutuhkan sekelompok ahli tingkat 5 untuk menghadapinya, dan bahkan ahli tingkat 6 hanya dapat menekan mereka dalam situasi 1 lawan 1. Saat menghadapi 3 atau 4 monster legendaris, ahli tingkat 6 mungkin tidak akan kalah, tetapi mereka akan tetap sibuk untuk waktu yang lama. Sementara itu, tim Si Feng hanya beranggotakan 18 orang. Dengan anggota yang sangat sedikit, mereka sudah berisiko musnah jika melawan gerombolan monster dengan ukuran dan kualitas seperti itu. Namun, Si Feng masih bersikeras untuk bersaing melawan Crimson Mist. Dia hanya punya keinginan mati. Saat jarak antara kedua tim terus menyusut, jumlah monster yang mengejar juga bertambah. 150. 200. 250. 6 monster legendaris. 10 monster legendaris. 15 monster legendaris. Ketika tim Crimson Mist bergerak dalam jarak 30 yard dari tim Si Feng, jumlah monster telah melebihi 300, dan jumlah monster legendaris mencapai 20. Situasi ini menyebabkan setiap ahli tingkat 5 yang hadir menjadi panik. Pada saat ini, bahkan anggota kemuliaan abadi yang sebelumnya tenang pun memasang ekspresi berat. Lagi pula, jumlah monster sudah melebihi mereka dengan selisih 3:1. Ada juga 20 monster legendaris level 195 lebih. Jika monster legendaris ini menyerang bersama-sama, mereka bahkan dapat membunuh pemain tingkat 6 dengan level yang sama. Sial! Apa Dewa Pedang itu gila? Apakah dia bertujuan untuk saling menghancurkan? Ksatria penjaga setengah baya dari kemuliaan abadi marah ketika dia melihat Si Feng masih tidak punya niat untuk berhenti. Dapat dimengerti jika Si Feng ingin bersaing dengan Crimson Mist. Meski begitu, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Faktanya, dia bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sekarang. Tak lama setelah Ksatria penjaga setengah baya selesai mengutuk, monster yang mengejar tiba-tiba menghentikan aktivitas penguntitan mereka dan mulai menyerang tim Si Feng dan Crimson Mist. Monster-monster ini adalah Lizardmen yang menggunakan senjata yang dibuat dengan terampil, dan mereka menyerang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang menggunakan teknik kombinasi. Dengan bantuan teknik kombinasi ini, bahkan mereka yang berada di tier 4 mitik dapat menunjukkan kekuatan pada standar tier 5 peak. Selain itu, tingkat serangan mereka sebanding dengan pemain tier 5. Boom. 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 Setelah bentrokan awal, pembantai Lizardman tingkat 4 yang menyerang di garis depan tidak hanya menghancurkan formasi kedua tim, namun mereka juga menyebabkan cedera ringan pada semua pemain tingkat 5 yang hadir. Semuanya, kembali ke formasi. Jangan biarkan mereka mengacaukan koordinasi kita. Fiery Heart segera memerintahkan setelah bentrokan awal. Aktifkan susunan pertempuran. Ksatria penjaga paruh baya dari kemuliaan abadi menggertakkan giginya saat dia memerintahkan anggota kemuliaan abadi untuk mengaktifkan kartu truf mereka. Kemudian, dia melanjutkan, semua DPS dan penyembuh jarak jauh berkumpul. Semua pemain jarak dekat membentuk lingkaran. Jangan sampai ketahuan sendirian. Segera, kedua tim memasuki formasi pertahanan dengan tertib, tidak ada yang terganggu oleh gelombang serangan pertama Lizardman. Meskipun monster di pegunungan reruntuhan sangat cerdas, para pemain juga sama cerdasnya. Belum lagi, sebagian besar pemain telah terlibat dalam pertarungan kelompok sejak hari pertama mereka di domain dewa, jadi dibandingkan dengan monster, para pemain jauh lebih mahir dalam bekerja sama satu sama lain. Yang terpenting, pemain memiliki spesialisasi kelas yang berbeda. Kelas tank bertanggung jawab untuk menarik serangan musuh, kelas DPS untuk menangani kerusakan, dan kelas penyembuh untuk memberikan dukungan. Sebaliknya, monster tidak memiliki spesialisasi, dan monster dari ras yang sama umumnya memiliki keterampilan dan mantra yang sama. Tidak ada variasi untuk dibicarakan. Karena poin-poin ini, selama pemain tetap tenang, mereka dapat dengan mudah menstabilkan situasi dan secara bertahap menempati posisi yang menguntungkan dalam pertarungan kelompok melawan monster. Sementara para pemain tingkat 5 melawan pembantai Lizardman tingkat 4 dalam pertempuran, pahlawan Lizardman peringkat legendaris memulai serangan mereka terhadap Kabut Merah dan Si Feng. Para pahlawan Lizardman juga bergerak dalam koordinasi, 20 dari mereka dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 10 orang untuk menghadapi 2 pemain tier 6. Mereka bermaksud mengalihkan perhatian 2 petarung terkuat dari tim manusia untuk memberikan waktu kepada Lizardman lainnya untuk membunuh pemain lainnya. Nyah! Setelah melihat pahlawan Lizardman yang mengincarnya, Crimson Mist menghunuskan 2 pedang panjang yang dia bawa di punggungnya dan mengacungkannya.
Seperti dua naga yang melakukan sapuan ekor, kedua senjata itu langsung membuat 10 pahlawan Lizardman terbang, pemandangan yang menarik bagi rekan satu tim Crimson Mist. Betapa kuatnya! Aku tidak percaya dia menetralkan teknik kombinasi 10 monster dan mengirim mereka terbang. Seperti yang diharapkan dari kabut merah. Monster legendaris itu sama sekali bukan tandingannya. Rekan satu tim Crimson Mist semuanya terlihat kagum padanya. Setelah melihat serangannya, mereka semua merasa bahwa pertarungan di depan mereka tidak lagi menjadi masalah, dan mau tidak mau mereka menjadi bersemangat. Sementara rekan tim Crimson Mist tenggelam dalam kegembiraan, Si Feng berdiri diam dan dengan tenang melihat ke 10 pahlawan Lizardman yang menyerangnya. Kemudian, saat semua orang mengira Si Feng ketakutan, dia mengambil langkah maju. Tiba-tiba, kekuatan surgawi yang menyaingi dewa primordial menyebar dari Si Feng. Kemudian, 10 pahlawan Lizardman tiba-tiba membeku di udara seolah-olah mereka ketakutan. Domain surgawi? Fury Heart ternganga kaget melihat pemandangan ini, dan matanya hampir lepas dari rongganya. Bab 689, Pakar Peringkat SSS. Domain surgawi? Bagaimana ini mungkin? Shring Blade tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat 10 pahlawan Lizardman berdiri membeku di sekitar Si Feng. Pahlawan Lizardman level 197 mungkin hanya monster legendaris tingkat 5, tetapi masing-masing cukup kuat untuk membuat pusing rata-rata ahli tingkat 6 di tingkat yang sama. Jika 10 dari mereka bekerja sama, mereka bahkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada ahli tingkat 6 yang bersangkutan. Hanya ahli sekaliber Crimson Mist yang bisa mengirim 10 pahlawan Lizardman terbang dengan satu serangan. Si Feng hanyalah pemain level 178, jadi jelas dia baru saja dipromosikan ke tingkat 6 baru-baru ini. Namun, dia berhasil melumpuhkan 10 pahlawan Lizardman yang menyerangnya hanya dengan melepaskan kekuatan surgawi miliknya. Ini berarti bahwa kendalinya atas kekuatan surgawi telah mencapai tingkat di mana ia sudah dapat membentuk domain surgawi yang dirumorkan. Domain surgawi. Bahkan di antara 5 persekutuan super besar, kemampuan untuk membentuk domain surgawi adalah teknik surgawi yang hanya berhasil dikuasai oleh 2 monster tua. Sementara itu, selama kedua monster tua ini melepaskan domain surgawi mereka, mereka tidak akan terkalahkan oleh keberadaan di bawah tingkat 6. Baik itu monster atau pemain, semua yang berada di bawah tingkat 6 tidak akan mampu melawan mereka. Sementara semua orang dengan bingung menatap 10 pahlawan Lizardman yang tidak bisa bergerak, Si Feng menghunuskan salah satu pedang panjang yang dia bawa di pinggangnya dan mengacungkannya, langsung menciptakan galaksi bintang di seluruh medan perang. Selanjutnya, 10 pahlawan Lizardman dan semua monster Lizardman lainnya dalam radius 1000 yard dari Si Feng dikirim terbang dan jatuh lebih dari 1000 yard jauhnya, dan semuanya memasuki kondisi terluka parah. Apakah dia monster? Ksatria penjaga parubaya dari kemuliaan abadi tersentak melihat pemandangan ini. Tindakan yang melukai lebih dari 300 Lizardman sungguh sulit dipercaya, bahkan jika kebanyakan dari mereka hanyalah monster mitik. Jika itu tergantung pada Crimson Mist, kecil kemungkinan dia bisa meniru prestasi seperti itu. Ini bukan berarti kabut merah tidak memiliki kekuatan untuk melukai lebih dari 300 Lizardman berperingkat mitik. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi lebih dari 300 serangan untuk secara akurat mengelilingi pemain di medan perang dan hanya menyerang Lizardman. Jika Crimson Mist benar-benar ingin melukai semua Lizardman di sekitarnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan AoE tanpa pandang bulu. Sementara itu, setelah kepindahan Si Feng, tidak ada lagi Lizardman yang menghalangi timnya. Ayo pergi, kata Si Feng sambil menatap Fury Heart dan anggota timnya yang kebingungan. Kemudian, dia segera melanjutkan perjalanannya menuju kuil runtuhan, tidak menunjukkan niat apapun untuk tinggal dan bertarung bersama tim kabut merah. Fury Heart gagal bereaksi terhadap kata-kata Si Feng dengan segera. Baru setelah dia menutup mulutnya dengan susah payah, dia menyuruh rekan satu timnya mengejar Si Feng. Adapun Crimson Mist dan rekan satu timnya, mereka hanya menyaksikan tim Si Feng pergi, tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Baru setelah tim Si Feng bergerak 1000 yard jauhnya dan Lizardman yang terluka parah telah berpencar dari medan perang, semua orang tersadar dari kebingungan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyesalan memenuhi hati Shring Blade saat dia melihat kelompok Fury Heart pergi. Awalnya, Shring Blade mengira cara tercepat dan teraman untuk mencapai kuil runtuhan adalah dengan bergabung dengan tim kabut merah. Namun, setelah melihat kekuatan Si Feng yang luar biasa, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pilihan terbaik untuk melakukan perjalanan ke kuil runtuhan adalah mengikuti Si Feng. Selain itu, karena dia telah memilih tim Crimson Mist daripada tim Si Feng, dia pasti secara tidak sengaja sudah menyinggung Si Feng. Setelah ini, bahkan jika dia ingin menjalin hubungan dengan Si Feng, akan sangat sulit untuk melakukannya. Menurutmu siapa orang itu, Wakil Komandan? Dia tidak hanya tahu cara menggunakan domain surgawi, tetapi atribut kekuatannya juga sangat tinggi. Bagaimana saya belum pernah mendengar tentang dia sampai sekarang? Ksatria penjaga parubaya dari kemuliaan abadi bertanya, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal di domain dewa. Aku juga tidak tahu siapa dia, kata Crimson Mist sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melanjutkan dengan pasti, tetapi orang itu seharusnya belum menguasai domain surgawi miliknya. Dia belum menguasainya? Guardian Knight Parubaya menjadi bingung. Itu tidak mungkin. Tak satu pun dari pahlawan Lizardman itu yang bisa bergerak sekarang. Dia memang melumpuhkan pahlawan Lizardman tadi, tapi saat aku memeriksanya dengan mata emasku, tidak ada satupun yang melemah, jelas Crimson Mist.
Saya pernah bertemu salah satu dari dua monster tua itu saat sedang berkeliaran bersama komandan. Ketika monster tua itu menggunakan domain surgawi miliknya, semua monster legendaris dalam jangkauannya memiliki atribut dasar yang melemah sebesar 30%. Tapi kekuatan surgawi orang itu tidak melakukannya, jadi itu seharusnya tidak lengkap dan hanya dapat dianggap sebagai domain surgawi semu. Itu seperti teori Crimson Mist. Kenyataannya, si Feng tidak menguasai kemampuan untuk membentuk domain surgawi. Dia hanya berhasil menekan pahlawan Lizardman dengan kekuatan surgawinya karena konsentrasinya telah mencapai standar puncak tingkat 6, dan peringkat kehidupannya telah meningkat secara substansial berkat tubuh surgawi unggulnya. Bahkan jika itu bukan domain surgawi yang lengkap, orang itu masih cukup kuat untuk dianggap sebagai ahli peringkat SSS, kata ksatria penjaga paruhbaya sambil melihat ke arah kepergian si Feng dengan mata penuh harap. Saya benar-benar tidak menyangka kuil yang hancur akan menarik begitu banyak pakar peringkat SSS. Setelah Divine Prodigy peringkat 6 dan Martial Fanatic yang baru saja dipromosikan, sekarang ada ahli tersembunyi ini. Segalanya akan menjadi menarik di kuil runtuhan. Aku ingin tahu peringkat apa yang bisa dicapai komandan sekarang setelah dia naik ke tingkat 6 juga. Pakar peringkat SSS adalah individu yang berhasil masuk dalam 5 besar musim S-League, dan mereka semua memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Liga 10 Orang Suci. Sementara itu, sudah lama sekali sejak peringkat ahli peringkat SSS di domain dewa berubah. Namun setelah kemunculan kuil runtuhan, banyak ahli tingkat 6 yang memutuskan untuk mengambil tindakan, sehingga konflik di antara mereka tidak dapat dihindari. Di antara mereka, bentrokan antara pakar peringkat SSS jelas merupakan yang paling dinantikan oleh semua pemain di domain God. Baiklah, itu sudah cukup. Kita harus segera memberitahu komandan tentang masalah ini, kata Crimson Mist sambil memutar matanya ke arah Guardian Knight Paruhbaya. Apa? Sekarang? Mendengar niat Crimson Mist, Guardian Knight Paruhbaya dengan cemas berkata, tetapi jika kita memberitahu komandan ahli tersembunyi yang begitu kuat sekarang, bagaimana jika dia gagal menahan keinginannya dan langsung menantangnya? Bukankah kita akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup? Selain mencari harta karun di kuil reruntuhan, tujuan mereka menjelajahi kuil reruntuhan kali ini adalah untuk memperkuat posisi tim petualang kemuliaan abadi di domain dewa. Lagi pula, dua anggota kemuliaan abadi telah berhasil naik ke tingkat 6 baru-baru ini. Kekuatan tim petualang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sementara itu, dalam keadaan normal, hampir tidak mungkin melihat dua ahli peringkat SSS di tempat yang sama, apalagi melihat mereka bentrok. Meskipun masih belum pasti apakah akan terjadi bentrokan antara ahli peringkat SSS di kuil runtuhan, penampilan mereka di sana akan memungkinkan dilakukannya perbandingan. Hal ini, pada gilirannya, akan menciptakan peluang bagus bagi kemuliaan abadi untuk membuat namanya terkenal di domain dewa. Kami tidak bisa menyembunyikan informasi ini. Lagi pula, hanya ada sedikit ahli di domain dewa, dan setiap gerakan yang mereka lakukan sangatlah penting, kata Crimson Mist. Kemudian, sedikit harapan muncul di matanya saat dia melanjutkan, juga, antara orang itu dan komandan, apakah kamu tidak penasaran untuk mengetahui siapa yang lebih kuat? Babak 690 kuil runtuhan yang menakjubkan. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah berlari sekitar 10 jam, si Feng, Fiery Heart, dan yang lainnya tiba di depan kuil runtuhan yang terletak di area pusat pegunungan runtuhan. Kuil yang hancur terletak di puncak gunung yang diselimuti awan petir. Kehadiran awan petir ini membuat dewa tingkat 6 pun hanya berani melakukan perjalanan ke kuil yang hancur dengan berjalan kaki. Jika mereka mencoba terbang, mereka akan berisiko diuapkan oleh petir. Luar biasa! Berapa banyak ahli yang datang ke kuil yang hancur? Fiery Heart terkejut sekaligus bersemangat ketika dia melihat ratusan ribu pemain berkumpul di luar kuil reruntuhan. Biasanya, peserta S-League sangat sulit ditemui di God S Domain. Namun, banyak dari mereka terlihat berkumpul di alun-alun sebelum kuil yang hancur sekarang. Dia bahkan melihat lebih dari 30 ahli tingkat 6 yang sulit ditangkap di domain dewa. Rasanya seolah-olah dia sedang menghadiri Liga 10 Orang Suci Internasional dari Asosiasi Domain Dewa. Membentuk tim untuk menjelajahi area kapal kuil yang hancur. Hanya merekrut ahli level 200+, ahli tingkat 5 dengan 6 set peralatan epic level 200+. Merekrut anggota untuk menjelajahi area makam. Kami memiliki mantan pakar tier 6 S-League yang memimpin kami. Semua hadiah dan peti harta karun akan dilelang secara internal. Hanya menerima ahli level 200+, tier 5 alik. Hanya tersisa 15 slot. Menjual 3 peti harta karun 7 tokoh yang baru keluar dari kuil yang hancur. Masing-masing hanya seharga 5.000 unit Seven Luminarious Crystal. Datang dan coba keberuntunganmu untuk mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi. Selain pemain yang merekrut tim untuk menjelajahi kuil yang hancur, alun-alun juga memiliki banyak pemain yang menjual barang rampasan yang mereka peroleh dari kuil. Banyak pemain yang baru saja tiba di kuil runtuhan tidak bisa menahan ngiler melihat pemandangan ini karena mereka tidak mengira akan ada orang yang menjual peti harta karun 7 tokoh. Peti harta karun 7 tokoh adalah salah satu peti harta karun dengan peringkat tertinggi yang tersedia di wilayah dewa. Bahkan item terburuk yang bisa didapatkan pemain dari salah satunya adalah peralatan epik tingkat atas. Belum lagi, peti harta karun 7 tokoh yang dijual diperoleh dari kuil reruntuhan kuno level 200 lebih. Peluang untuk mendapatkan senjata atau peralatan legendaris terfragmentasi dari mereka pasti lebih tinggi daripada peti harta karun 7 tokoh yang diperoleh dari tempat lain.
Meskipun harga setiap peti harta karun 7 tokoh sangat mahal, selama seseorang dapat memperoleh item legendaris terfragmentasi darinya, seseorang akan langsung memulihkan biayanya dan mendapat untung besar di atasnya. Lagi pula, peralatan legendaris terfragmentasi apapun bisa dijual seharga puluhan ribu unit kristal 7 tokoh. Jika itu adalah barang kelas atas, bahkan bisa terjual lebih dari 100.000 unit. Ketika Fiery Heart dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dengan potensi panen yang tersedia di kuil reruntuhan. Biasanya, pemain yang memperoleh peti harta karun 7 tokoh tidak akan pernah mempublikasikan hasil panen mereka. Sebaliknya, mereka akan mempertaruhkan keberuntungan mereka dan diam-diam membukanya sendiri. Lagi pula, bahkan jika mereka gagal mendapatkan item legendaris terfragmentasi, selama mereka bisa mendapatkan desain atau resep tingkat atas, mereka masih bisa menghasilkan 7 kristal tokoh dalam jumlah besar. Namun, sekarang ada pemain yang bersedia menjual peti harta karun 7 tokoh yang mereka peroleh. Ini berarti bahwa tingkat jatuhnya peti harta karun 7 tokoh cukup tinggi di kuil reruntuhan. Jika tidak mungkin para pemain ini bersedia mengambil jalur konservatif dan hanya puas dengan 5.000 unit Seven Luminarias Crystal. Sementara itu, setelah Si Feng dan yang lainnya tiba sebelum pintu masuk kuil reruntuhan, Fiery Heart tiba-tiba menoleh ke Si Feng dan bertanya, maukah kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim kami, kakak? Meskipun Pavilion Naga Phoenix tidak sebanding dengan 5 persekutuan super besar, tim yang kami kirim ke sini adalah tim papan atas di seluruh wilayah kekuasaan dewa. Pemimpin persekutuan kami juga akan menawarkan Anda harga yang memuaskan. Fiery Heart telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatan Si Feng dalam perjalanan mereka ke sini. Dia benar-benar bisa dianggap sebagai ahli peringkat SSS. Sementara itu, pakar sekaliber seperti itu bisa sangat membantu tim manapun. Jika dia bisa mengundang Si Feng untuk bergabung dengan tim eksplorasi Pavilion Naga Phoenix, dia akan memberikan kontribusi besar kepada persekutuan. Namun, sebelum Si Feng bisa menjawab, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba menyela. Pavilion Naga Phoenix mungkin telah mengirimkan tim tingkat atas untuk menjelajahi kuil yang hancur, namun dibandingkan bergabung dengan Pavilion, akan jauh lebih baik jika Anda bergabung dengan tim kemuliaan abadi. Pemilik suara itu adalah seorang wanita yang baru saja keluar dari kuil yang hancur. Wanita itu mengenakan jubah penyihir abu-abu keperakan dan memegang tongkat giok. Mana yang berkumpul di sekelilingnya dalam keadaan padat, dan itu sebanding dengan mana dari dewa tingkat 6. Wanita itu juga berada di level 210, levelnya jauh lebih tinggi daripada sebagian besar ahli tier 6 yang hadir di alun-alun. Menyusul kemunculan wanita itu, terjadi keributan di alun-alun. Duaku. Itu Ji Luorong. Komandan kemuliaan abadi sebenarnya juga ada di sini? Tunggu. Dia adalah dewa penyihir tingkat 6 sekarang. Dia benar-benar berhasil dalam promosinya. Banyak ahli yang hadir mengenali wanita berjubah penyihir abu-abu keperakan, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan heran. Namun, mereka terkejut bukan hanya karena Ji Luorong adalah komandan tim petualang kemuliaan abadi, tapi juga karena dia telah berhasil naik dari penyihir agung tingkat 5 menjadi dewa penyihir tingkat 6. Kemuliaan abadi adalah salah satu tim petualang peringkat atas di domain dewa, dan sebagian besar keberhasilan mereka mencapai posisinya saat ini adalah berkat komandannya, Ji Luorong. Di masa lalu, meski hanya berada di tingkat 5, Ji Luorong telah berhasil membunuh beberapa ahli tingkat 6 ketika dia melibatkan dirinya dalam perang kacau antara berbagai negara adidaya. Hasilnya, meskipun dia tidak berada di tingkat 6, Asosiasi Domain Dewa masih menganggapnya sebagai ahli peringkat SSS. Banyak orang bahkan merasa bahwa jika Ji Luorong berhasil naik ke tingkat 6, dia bisa mendapatkan tempat di antara 10 orang suci. Sayangnya, Ji Luorong tidak pernah berhasil naik ke tingkat 6, dan namanya perlahan-lahan memudar dari pikiran semua orang setelah perang antara berbagai negara adidaya berakhir. Tapi sekarang, halo, saya Ji Luorong, komandan tim petualang kemuliaan abadi. Di bawah tatapan semua orang, Ji Luorong mendekati Si Feng dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Bolehkah saya tahu jika Anda tertarik bergabung dengan tim Eternal Glory? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan panen yang jauh lebih melimpah bersama kami dibandingkan dengan Pavilion Naga Phoenix, terutama sekarang karena pavilion tersebut terhalang di dalam kuil yang hancur. Terhambat? Kata-kata Ji Luorong menggelitik rasa penasaran Si Feng. Bagaimana apanya? Si Feng tidak terkejut Ji Luorong akan mendekatinya. Dia cukup akrab dengan Ji Luorong di kehidupan sebelumnya, jadi dia tahu dia adalah seorang penggila pertarungan. Jika dia tiba-tiba mengetahui ada ahli tersembunyi yang kuat muncul di sekitarnya, dia pasti akan mencoba mendekati dan berinteraksi dengan ahli tersebut. Ini bukan rahasia besar. Setiap orang yang beroperasi di area perpustakaan seharusnya mengetahui masalah ini sekarang, kata Ji Luorong. Tim Dungeon baru-baru ini muncul di area perpustakaan, dan tim Pavilion Naga Phoenix serta beberapa anggota dari persekutuan pemula bernama Zero Wing mencoba memasukinya. Namun karena ketua persekutuan Pavilion menyinggung bunga 7 dosa beberapa tahun yang lalu, tim yang terakhir saat ini menghalangi tim Pavilion untuk memasuki ruang bawah tanah tim. Saat ini, tim Pavilion bahkan tidak bisa mengikuti tes masuk Dungeon tim, apalagi memasuki Dungeon. Jadi, jika Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim Pavilion, saya menyarankan Anda untuk mengabaikan gagasan tersebut. Bunga 7 dosa bukanlah eksistensi yang mampu diprovokasi oleh kebanyakan orang.